Selamat pagi para siswa hebat. Dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas materi mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Tentu hal ini erat kaitannya dengan praktik kolonialisme dan imperialisme. Lebih jauh, yuk kita simak materi berikut ini. Sejak lama, Laut Tengah telah menjadi pusat perdagangan internasional antara para pedagang dari Eropa dan Timur. Salah satu kota pusat perdagangan yang terkenal adalah Konstantinopel. Banyak jenis komoditas di pasar Konstantinopel, termasuk rempah-rempah. Para pedagang dari Eropa mendapatkan rempah-rempah lebih mudah dan harga lebih murah. Namun, setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, akses bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup. Harga rempah-rempah di pasar Eropa melambung sangat tinggi. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari dan menemukan daerah penghasil rempah-rempah ke timur. Nah, dari sinilah kemudian periode petualangan, penjelajahan, dan penemuan dunia baru dimulai. Peristiwa ini erat sekali kaitannya dengan praktik kolonialisme dan imperialisme. Oleh sebab itu, kita akan mempelajari apa sih kolonialisme dan imperialisme terlebih dahulu. Kolonialisme berasal dari kata koloni, yaitu pemukiman dalam bahasa Latin. Upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator, artinya memerintah, yaitu merupakan sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Imperialisme berdasarkan waktunya. Yang pertama ada imperialisme kuno, muncul sebelum revolusi industri di Inggris yang terdorong oleh gerakan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold menimbulkan paham merkantilisme, yaitu paham yang beranggapan bahwa kejayaan negara diukur dengan banyaknya emas yang dimiliki sebagai hasil dari laba perdagangan. Kemudian Glory, kejayaan yang dilihat dari daerah koloni dan jalur perdagangan yang dikuasai. Dengan demikian, banyak bangsa yang kemudian berlomba-lomba untuk menguasai daerah lain sebagai bentuk kejayaan mereka. Selanjutnya ada Gospel. Gospel di sini berkaitan dengan perkembangan agama Nasrani, yaitu Kristen, Protestan maupun Katolik yang dibawa oleh para penjajah ke tanah jajahan. Yang kedua, ada imperialisme modern. Muncul setelah revolusi industri yang terdorong karena faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada saat itu. Selanjutnya, imperialisme berdasarkan tujuan. Yang pertama ada imperialisme politik, jelas untuk menguasai seluruh kehidupan politik suatu negara. Kemudian ada imperialisme ekonomi, bertujuan untuk menguasai sektor perekonomian negara lain. Ketiga, ada imperialisme kebudayaan,
untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan suatu negara. Terakhir ada imperialisme militer, yaitu bertujuan menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah strategis yang bisa memperkuat pertahanan. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa imperialisme adalah penjajahan dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, persamaan antara kolonialisme dan imperialisme yaitu menguntungkan negara penguasa terutama dalam aspek perekonomian dan menjadikan negara jajahan sengsara. Ini adalah salah satu gambar buku Imago Mundi. Selanjutnya adalah perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme sendiri bertujuan menguasai dan menguras habis sumber daya alam, kemudian dibawa ke negaranya. Negara yang dimaksud di sini adalah negara yang menjajah. Kemudian imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan atau tanah jajahan. Selanjutnya adalah hal-hal yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Tadi sudah kita bahas, yang pertama berkembangnya konsep 3G, yaitu gold, glory, dan prospect. Kemudian yang kedua, yaitu jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani kemudian menjadi titik balik bagi sejarah bangsa-bangsa di Eropa. Peristiwa tersebut mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Nah, salah satu tujuan penjelajahan samudra adalah mencari kepulauan rempah-rempah. Selanjutnya, adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti teori heliosentrisme, penemuan kompas, teropong, dan peta. Nah, yang lebih penting dari kemajuan ilmu pengetahuan ini adalah ditemukannya teknologi mesin uap oleh James Watt sehingga memajukan perkembangan teknologi kapal pada saat itu sehingga memudahkan para penjelajah samudra untuk mengarungi lautan dengan teknologi modern. Tidak hanya itu, kemajuan iptek juga ditandai dengan teori heliosentrisme yang menyatakan bahwa bentuk bumi itu bulat dan dalam pergerakannya bumi mengitari matahari. Kemudian yang terakhir, adanya buku Imago Mundi karangan Marco Polo yang berisi tentang perjalanannya ke timur. Nah, keempat faktor-faktor inilah yang kemudian mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penjelajahan samudra.
Yang pertama, ini dilakukan oleh Portugis. Jadi pada tahun 1488, Bartolomeus Dias sampai di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Kemudian pada tahun 1498, Vasco da Gama sampai di Calicut dan Goa, kemudian pulang ke Lisabon, Portugal dengan membawa rempah-rempah. Hal inilah yang mendorong Portugis untuk melanjutkan ekspedisinya. Ekspedisi kemudian dilanjutkan ke timur oleh Alfonso de Albuquerque. Dia berhasil menguasai Malaka pada tanggal 10 Agustus 1511. Selanjutnya, kedatangan Spanyol. Orang Spanyol yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra adalah Christopher Columbus. Ia berlayar ke arah barat, melewati Samudra Atlantik sesuai perjanjian Tordesillas menuju India sekitar tahun 1492 sampai 1502. Ternyata ada kesalahan karena sebenarnya ia sampai di benua Amerika yang ia pikir adalah India. Penjelajahan berikutnya dilakukan oleh Magalhães dari Spanyol ke barat daya melintasi Samudra Atlantik sampai di ujung selatan Amerika, kemudian melewati Samudra Pasifik dan mendarat di Filipina pada tahun 1521. Pelayaran Magalhães berpengaruh bagi dunia ilmu pengetahuan karena dirinya berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Nah, ini berkaitan dengan pembuktian teori heliosentrisme. Penjelajahan Magalhães kemudian dilanjutkan Sebastian Elcano. Lalu pada tahun 1521, Spanyol tiba di Filipina namun tewas oleh orang-orang Mactan. Dilanjutkan oleh Sebastian Elcano, tiba di Tidore. Kedatangan Spanyol mengundang protes Portugis yang dianggap melanggar perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Perjanjian Tordesillas itu sendiri adalah pembagian arah pelayaran antara Spanyol dan Portugis. Dalam perjanjian tersebut, Spanyol memiliki hak perdagangan dan pelayaran ke arah barat, sementara Portugis ke arah timur. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan keduanya, kemudian Portugis dan Spanyol melakukan perjanjian Saragossa. Isi perjanjian Saragossa adalah pembagian bumi menjadi dua pengaruh dan kekuasaan, di mana Spanyol memiliki wilayah kekuasaan dari Meksiko ke arah barat sampai Kepulauan Filipina, sedangkan Portugis memiliki wilayah kekuasaan dari Brasilia ke arah timur sampai Kepulauan Maluku, ditambah sebelah utara garis Saragossa. Selanjutnya, kita akan membahas Belanda. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten. Sikap Belanda yang kurang ramah dan berusaha memonopoli perdagangan di Banten membuat Sultan Banten saat itu marah. Akibatnya, ekspedisi ini terbilang gagal.
Sekitar 1598 sampai 1600 pedagang Belanda mulai berdatangan kembali. Kedatangannya kali ini dipimpin Jacob van Eyck. Ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Keberhasilan Van Eyck menyebabkan semakin banyak pedagang Belanda datang ke Indonesia. Selanjutnya, Inggris. Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia bertujuan mencari rempah-rempah. Tokoh penjelajahannya adalah Sir Henry Middleton dan James Cook. Henry Middleton mulai menjelajah di tahun 1604 dari Inggris menyusuri perairan Cabo da Roca di Portugal dan Pulau Kanari. Kemudian ia lanjut menuju perairan Afrika Selatan hingga Samudra Hindia. Kemudian ia sampai di Sumatera, lalu menuju Banten di akhir 1604. Ia berlayar ke Ambon pada tahun 1605, lalu ke Ternate serta Tidore, dan mendapat rempah-rempah seperti lada dan cengkeh. Sedangkan James Cook sampai ke Batavia pada tahun 1770 setelah dari Australia. Nah, itu tadi materi pembelajaran hari ini. Apabila ada yang tidak dipahami, kita bisa membahasnya melalui grup WhatsApp. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan ikuti protokol yang ada. Semangat!